Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh wali kelas untuk memindahkan data yang sudah diisi oleh guru mapel dan guru BK, kemudian memindahkan ke aplikasi untuk wali kelas. Oke, yang pertama untuk kita buka linknya, untuk mudahnya kita buka saja web versi browser. Ini sudah saya buka. Kemudian cari link yang diberikan oleh Bu Hesla ya, untuk aplikasi wali kelas. Dan untuk memudahkan ini sudah saya bintangi waktu dulu Bu Hesla share. Maka saya cari di sini di menu di sini ya, di menu start message. Nah, dan di sini ada link yang pernah diberikan oleh Bu Esla di sini. Maka langsung aja diklik link ini, maka akan terbuka ketampilan daftar link ya untuk mengakses aplikasi wali kelas. Nah, oke, diperhatikan di sini. Di sini ada dua sheet ya pada tampilan Google Sheet ini. Yang pertama ada guru mapel di sheet ini. Ini fungsinya adalah untuk pengisian guru mapel dan BK. Kemudian di sheet yang kedua, ini saya klik ya. Di sini diklik. Nah, ini untuk yang wali kelas. Sini ada 21 ya kelas. Nah, oke, bagaimana cara untuk memindahkan data yang diisi oleh guru ke aplikasi wali kelas? Misalkan saya pilih saja wali kelasnya, misalkan yang kelas ini ya, kelas 12 MIPA 4 ini. Walaupun memang untuk kelas 12 tidak ada sisipan, ini hanya untuk contoh saja, sehingga nanti bisa dipakai untuk yang kelas yang lain ya, untuk contohnya. Oke, saya klik link untuk 12 MIPA 4 ini. Ini kalau diklik gak langsung buka linknya ya, tapi yang habis diklik ini akan muncul link di bawahnya. Nah, ini yang diklik untuk membuka link ini. Jadi sekali lagi, untuk membuka link itu ini diklik ya, klik di ini tadi ya, di MIPA 4, diklik aja linknya. Kemudian ada link yang sesungguhnya yang di bawahnya, ini diklik. Nah, baru ini akan membuka link yang dimaksudnya. Nah, oke. Ini adalah aplikasi wali kelas untuk kelas 12 MIPA 4 ya, seperti ini. Nah, apa yang harus dikerjakan oleh wali kelas? Ada dua sebenarnya. Ada tiga lah katakanlah. Yang pertama itu bahwa wali kelas itu harus memindahkan dulu presensi ya. Ini dari aplikasi dari guru BK ya. Ini. Kemudian yang kedua adalah memindahkan seluruh isian yang dilakukan oleh guru mapel. Ini dari PAI ini sampai bahasa Arab di sini ya. Ini tergantung mapelnya nanti menyesuaikan. Tergantung mapel apa ya. Di sini untuk 12 MIPA 4 terakhir bahasa Arab. Nah, kemudian terakhir nanti akan mengeprint hasilnya di sini di sheet yang kedua ini, sisipan. Nah, ini nanti sebagai hasil akhirnya, kemudian kita cetak ya. Kita cetak. Nah, oke. Yang pertama saya pindahkan dulu misalkan nilai PAI ya, nilai PAI kelas 12 MIPA 4 di sini. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, nilai PAI yang sekarang, yang ini saya klik ya, perhatikan ini. Jadi ini saya klik di sini ya. Nilai yang tampil sekarang ini bukan nilai yang sebenarnya, karena ini aplikasinya mengcopy dari file sebelumnya ya. Nah, nilai di sinilah yang Bapak Ibu wali kelas untuk rubah dengan nilai yang sebenarnya. Nah, ini contohnya
kalau ini bukan nilai sebenarnya adalah kelasnya sebelum MIPA 2 ya kan. Seharusnya kelas 12 MIPA 4. Nah, maka caranya yang pertama dibuka dulu program atau apa namanya isian dari kelas PAI kelas 12 MIPA 4. Jadi saya masuk lagi ke link yang tadi banyak tadi ya. Saya masuk ke guru Mapel dan BK ini sheetnya, kemudian saya cari kelas 12 MIPA 4 ya, Mapel PAI. Nah, yang ini ya. Jadi ini data ini nanti yang akan saya pindahkan ke aplikasi wali kelas. Ini diklik, kemudian baru klik yang di bawahnya, maka ini terbuka ini. Nah, oke, perhatikan ini adalah nilai Mapel PAI untuk kelas, ini kelas 11 ya. Nanti ini keliru, ini saya tutup dulu. Dan saya buka lagi yang benar yaitu kelas 12 MIPA 4 ya. 12 MIPA 4 PAI. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Ini diklik, kemudian diklik lagi sehingga terbuka Mapel PAI kelas 12 MIPA 4. Untuk ngeceknya bisa dicek di atasnya sini. Nah, sini ya, atau di sini juga ada kelasnya, perhatikannya. Nah, ini yang saya tahu ini Bu Susilo sudah mengisi. Ini sudah dia merubah namanya karena sebelumnya nih tidak ada nama di sini. Berarti ini Bu Susilo sudah merubah. Nah, yang mana bagian mana yang diambil? Bagian di sini di sheet yang terakhir. Ini saya geser Bapak Ibu ya, di bagian sisipan ini. Oke, ini saya klik. Nah, di bagian inilah yang akan dipindahkan ke tempat Mapel PAI di sisipan di program wali kelas. Oke, cara pindahnya ini setelah ini terbuka, maka berikutnya ini saya pindah lagi ke ke ini aplikasi wali kelas yang sebelah ini Bapak Ibu ya, yang sebelah kanannya ini diklik. Nah, kemudian ini pastikan ini di PAI. Nah, yang ini saya hapus sajalah. Saya hapus saja seluruh data yang di sini. Menghapusnya cukup seperti ini caranya. Bapak Ibu klik di apa namanya di sel A1 nih, kolom A baris 1, cukup diklik di sini aja. Kemudian di del aja. Karena data ini salah. Ini perhatikan, ini saya lakukan del ya. Maka data ini akan hilang. Nah, berikutnya akan kita isi dengan data yang benar ya. Maka caranya ya, di posisi ini A1 ini diklik ya untuk memastikannya. Kemudian diketik aja langsung sama dengan begitu ya. Kemudian boleh pakai huruf besar semua, diaktifkan caps lock-nya ya. Ketik aja impor. Impor ring gitu ya. Impor range tulisannya ya. Kemudian atau kalau sudah Bapak Ibu mengklik import ring, nanti berikutnya ada tulisan import ring di bawah. Diklik aja. Nah, ini maka akan tampil begini. Tampil ya. Ini import ring gitu ya, ada kurung buka gitu ya. Misalnya lagi Bapak Ibu ya. Sama dengan kita ketik lagi import ring ya, importnya itu ada RT-nya ya, import range gitu ya. Atau langsung kurung buka gini nggak apa-apa ya, langsung kurung buka. Kemudian Bapak Ibu ketikkan begini, tanda petik 2, maksudnya tanda petik double itu ya. Kemudian titik koma, tanda petik 2 lagi, tanda petik 2 lagi, kurung tutup. Nah, oke, seperti ini dulu. Nah, setelah itu tempatkan kursornya di antara tanda petik yang bagian pertama ini. Ya, diklik di sini ya Bapak Ibu ya. Perhatikan ini kursornya dipas di tengah-tengahnya. Di bagian tanda petik yang pasangan tanda petik yang pertama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik ini ya. Perhatikan kursor ini yang saya tunjuk. Klik ini nilai dari Mapel PAI-nya. Ini saya klik. Oke. Nah, sehingga terbuka yang Mapel PAI-nya ya, nilai Mapel PAI-nya. Nah, berikutnya ya,
klik yang ini di address bar ini, di address bar ini ya, di paling atas ya. Di sini ada alamat sebenarnya untuk file ini, diklik aja di sini. Ini kalau diklik akan terblok otomatis seperti ini ya. Kemudian di copy ya, Ctrl C boleh atau klik kanan copy seperti ini ya. Oke, perhatikan ini saya klik kanan copy. Kemudian setelah itu klik lagi, pindah lagi ke ini, ke aplikasi wali kelasnya. Nah, oke. Kemudian Ctrl V gitu saja untuk menempatkan kopian tadi di posisi sini. Ini perhatikan, saya lakukan Ctrl V, maka alamat tadi pindah ke sini. Memang panjang Bapak Ibu, tapi nggak usah dilihat, yang penting sudah masuk ke situ. Kemudian kursornya pindah ke bagian pasangan tanda petik yang kedua. Pas klik di tengah-tengahnya, maka muncul di situ tanda petik kursornya. Berikutnya apa yang harus diisi? Nah, diketik manual aja Bapak Ibu, diketik seperti ini ya. Sisipan, nah huruf besar semua aja biar jelas ya, sisipan. Kemudian tanda seru ya. Kemudian ketik A titik 2 kemudian AE. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah, gitu aja rumusnya. Selanjutnya di enter. Diperhatikan ini efeknya. Di enter, maka berikutnya loading, dia akan mengambil data ini dan berikutnya akan keluar data yang benar ini ya. Ini diperhatikan, ini sudah data yang benar, yaitu PAI kelas ini, data PAI ini mapelnya, kemudian kelas 12 MIPA 4. Semudah itu Bapak Ibu, dan silakan dicoba untuk mapel-mapel selanjutnya ya. Nah, silakan. Saya coba lagi satu lagi, misalkan untuk mapel PKN ya, di sampingnya ya, ini PKN misalkan. Maka yang ini tadi yang PAI selesai, ini boleh ditutup ya, udah selesai ditutup aja karena biar tidak penuh di atas, ini ditutup saja. Yang ini sudah selesai. Kemudian saya buka lagi yang mapel PKN misalkan. Ini saya buka, saya klik dan saya buka, tampil di sini di sebelahnya. Oke ya, langsung berikutnya menuju ke sheet yang terakhir di sheet sisipan. Ini saya geser. Ini perhatikan, saya klik sisipan. Nah, selanjutnya muncul ini ya. Muncul ini. Ini mapel ini memang untuk kelas 3. Ini kebetulan memang guru mapel kelas 3 memang tidak ada sisipan, sehingga memang beberapa guru aja yang ngisi sebenarnya, dan memang tidak harus yang kelas 12 karena tidak ada sisipan, sehingga yang untuk PKN ini tidak ada pengisian, sehingga di sini masih muncul data yang masih contoh ini ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting nanti kita ngambil linknya benar. Kita coba. Jadi ini karena ini salah, ini saya hapus. Saya hapus, cukup di nanti ini dipindah ke sana ya, walaupun datanya salah nggak ada masalah ini ya, walaupun ini tidak PPKN. Yang penting linknya yang diambil benar. Ini kan mapelnya PKN kelas 12 MIPA 4. Oke, saya pindah ke sini, kemudian saya masuk ke PPKN di sini, dan ini masih data contoh ya. Ini PKN tapi kelasnya 10 MIPA 1. Ini saya hapus. Cara hapusnya klik aja di sel A1 kursornya, kemudian di delete ya. Di delete. Berikutnya seperti tadi, ketik sama dengan, kemudian import ring. Nah, gitu aja. Oke, pastikan ini muncul import ring di bawah ini, berarti ngetiknya benar nih. Atau bisa diklik tulisan import ring di bawahnya sehingga tampil di atas dan ada kurung bukanya. Berikutnya ketik titik tanda petik 2 titik koma ya, tanda petik 2 kurung tutup. Ditaruh kursornya di bagian tanda petik pertama di tengah-tengahnya. Kemudian perhatikan, saya pindah lagi ke ini, ke mapel PKN ini ya. Ini mapel PKN, walaupun isinya ini PAI ya, nggak ada masalah. Yang penting ini betul
memang ini mapel PAN, cuma memang isinya masih contoh sehingga isinya PAI di sini ya. Nah, berikutnya diklik di sini, di copy di bagian address bar itu, kemudian Ctrl C boleh atau klik kanan copy, kemudian pindah lagi ke sini ke aplikasi wali kelasnya, kemudian Ctrl V untuk menempatkan kopinya di sini. Ctrl V. Oke. Kemudian pindahkan kursornya ke bagian tanda petik yang kedua, ke tengah-tengahnya, ketik saja sisipan tanda seru, kemudian A.2 ya. Di sini titik 2 ya. Kemudian sini AE. Oke, kemudian di enter, maka ini masih loading, memanggil, maka berikutnya akan keluar nilai PPKN, walaupun di sini muncul memang PAI karena memang ini data contoh tadi ya. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu silakan diteruskan sampai mapel yang terakhir ya, dalam hal ini bahasa Arab misalkan. Nah, selanjutnya adalah memindahkan absensi ya, yang diisi oleh guru BK ya. Nah, oke, di sini posisinya ini sudah saya kasih tanda yang warna hijau di sel E8 ini ya, di sel E8 ini. Ini tempat untuk mengisi rumusnya di sini ya. Oke, yang ini datanya masih contoh ini, jadi ini belum benar, maka ini saya hapus saja. Jadi ini saya taruh di sini di posisi sel E8. Ini perhatikan di sini muncul E8, berarti posisi kursor sekarang ada di sel E8. Ini saya del saja, maka akan terhapus data yang di sini. Nah, berikutnya kita akan mengambil data yang benar yang sudah diisi oleh guru BK. Nah, maka caranya dari sini ya, ketik sama dengan gitu ya. Seperti tadi sama caranya, ketik import ring begini, kemudian saya tunjuk aja tulisan import ring yang ada di bawah sehingga ini pindah ke atas, kemudian ada kurung bukanya. Selanjutnya tentu saja buka nilai yang sudah dibuat oleh guru BK ya. Maka saya kembali ke link yang banyak. Kemudian guru BK itu di bagian paling bawah, ini 12 MIPA 4 bimbingan konseling. Jadi ini linknya. Saya buka. Nah, kalau guru BK itu sudah mengisi lengkap begitu ya, maka yang perlu dipindahkan oleh wali kelas adalah di sheet yang terakhir. Ini saya geser langsung ke sheet yang terakhir. Nah, di sini ada sheet namanya nilai akhir. Nah, di sini ada nilai akhir ya. Perhatikan Bapak Ibu, ini saya klik, maka ini tampilan nilai akhirnya. Nah, data inilah yang akan saya pindah. Data yang saya pindah di sini tidak semuanya, tapi dari sini, dari posisi ini saya klik ya, ini dari posisi sel E9. Nah, perhatikan ini sel E9. Dari sini yang mau saya pindah nanti, tidak semuanya. Oke. Selanjutnya caranya sama dengan memindahkan data untuk guru mapel. Setelah ini terbuka, diklik di address bar di atas, maka terblok otomatis. Kemudian ini di copy, Ctrl C boleh atau klik kanan kemudian pilih copy. Selanjutnya masuk ke ini aplikasi wali kelas. Dan ya tadi ini setelah ini terbuka, diketik tadi ya tanda petik itu ya, tanda petik, titik koma, tanda petik, ini kurung tutup gini ya, yang tadi ya. Kemudian di sini tadi saya sudah mengcopy, Ctrl C, maka berikutnya kita panggil jadi Ctrl V untuk memanggilnya. Ini sudah berhasil. Kemudian kita pindah ke tanda petik yang kedua di sini. Nah, berikutnya di sini ngetiknya seperti ini, berbeda dengan yang guru mapel ya, tapi di sini ketiknya nilai akhir biar sesuai, n-nya besar ya, yang lainnya kecil, a-nya ini besar, nilai akhir, tanda seru, kemudian di sini E9, sini ketiknya huruf besar ya, E9.2 sampai nih, sebentar saya cek dulu nih sampai kolom apa ya di sininya ya. Saya cek dulu di
BK sampai I ya. Jadi kita akan mengcopy seluruh data dari E9 ini sampai kolom I ke bawah ya. Biasa kembali ke tampilan yang rumus wali kelasnya. Ya, ini E9.2I gitu ya. Maka artinya akan memindahkan data nilai akhir dari sel E9 sampai kolom I ke paling bawah gitu ya. Oke, seperti itu aja. Maka di enter, perhatikan hasilnya. Nah, loading sudah, maka berikutnya ini akan tampil nilai yang benar atau isian yang sudah diberikan oleh guru BK. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya ada satu lagi yang harus diisi oleh wali kelas, yaitu di sini ada olah sikap ya. Di sini ada olah sikap di paling kanan. Di sini wali kelas ini harus memberikan nilai ya. Bentar. Nah, di sini. Nah, di sini tuh ada nilai sikap. Ini ada nilai sikap guru mapel. Ini sudah nggak bisa dirubah ya. Ini sudah akan otomatis akan mengambil nilai sikap yang diberikan oleh guru mapel ya. Kemudian ini juga otomatis akan terambil dari isian nilai sikap yang diberikan oleh guru BK, dan tugasnya wali kelas adalah di sini. Nah, ini bisa diubah-ubah. Nah, misalkan ini nanti ini hasil akhirnya merupakan apa namanya, modus. Jadi sebaiknya wali kelas disamakan nilainya dengan yang banyak di sini. Misalnya diisi 3, ini ya, misalnya ini diisi 2. Maka nanti hasil akhirnya ini akan 3 karena nilainya 3 ini muncul 4 kali, nilainya 2 muncul 2 kali ya. Ya, silakan ini diubah-ubah di sini. Ya boleh, ini misalnya diisi 4. Tapi nanti akan kesimpulannya juga akan 3 nih ya. Nah, oke. Itu aja yang perlu diisi oleh wali kelas. Yang ini juga otomatis, yang lain juga otomatis ya. Oke, setelah ini dirubah, nah cukup itu tugas wali kelas. Berikutnya masuk ke sheet sisipan untuk mencetak. Nah, oke. Saya masuk ke sisipan, maka seperti inilah tampilan rapot sisipannya. Dan sudah saya kasih tanda di sini kalau merah maka nilainya di bawah 75 ya, di bawah KKM ya. Maka saya tandai merah semua. Kemudian juga di sini nanti saya revisi, di sini ada tanggal yang formatnya belum benar, nanti saya rubah. Insya Allah gampang, cuma merubah formatnya. Yang penting adalah nilai-nilainya ini sudah benar ya. Untuk mencetaknya sebenarnya bisa langsung Ctrl P, maka hasilnya seperti ini. Langsung dicetak online, ini langsung print begitu ya. Diatur kertasnya, insya Allah ini sudah settingannya sudah standar dan sudah pas hasilnya. Baik Bapak Ibu, itu aja untuk penjelasan singkat bagaimana memindahkan data yang diisi oleh guru BK dan guru mapel kepada aplikasi wali kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.